Oke, selamat datang di Ilham FK Auto. Ya, saya udah berada di interior mobil ini ya. Sesuai thumbnail ya. Itu mobilnya ada Toyota Soluna tahun 2000. Yang mobil ini dulu awal-awal keluar ya, sebelum Vios ya, di tahun 2000. Ini udah digandrungi oleh banyak anak muda di zaman dulu ya. Dan ini mobil walaupun tahun 2000, berarti umurnya udah 22 tahun ya, tapi kondisinya udah masih oke banget ya, masih enak buat kita kendarai gitu. Udah, habis ini kita langsung review lagi mobilnya secara lengkap ya, secara direktur aja, karena kita syutingnya di pinggir tol tuh. Jadi suaranya ini agak sedikit masuk ya, sorry ya kalau suara saya ini agak kurang kedengeran. Oke. Oke, sekarang kita mulai dari bagian depannya dulu ya, si mobil Toyota Soluna ya, tahun 2000. Kalau yang ini kan dia sebelum facelift ya, jadi dia lampunya nih masih yang Mica buram ya, masih dalamnya itu lampu bohlam. Karena kan kalau yang facelift kan dia udah Mica bening, lampu oranye. Dan dia juga Mica lampunya nih, lampu masa depan dia juga yang masih garis-garis ya, belum yang bening gitu ya. Dan grillnya masih warna body ya, belum ada krum-krumnya. Krum-krumnya ini hanya ada di logo Toyota, tapi kayak waktu itu udah dicat sama pemilik yang sebelumnya ini ya. Nih, plat Bandung ya. Dan matinya mobil ini platnya di tahun 2024. Wih, masih panjang pokoknya. Dan ciri khas memang sedan zaman dulu beda sama zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan sedan itu memang kap mesinnya memang bener-bener ciri khasnya ya, panjang dan lebar. Kalau sekarang kan lebih pendek dan ya mesinnya emang agak dikecil sih. Oke, sekarang kita beralih ke bagian sampingnya si Toyota Soluna. Sorry ya kalau agak berisik, memang di samping tol ya, jadi harap maklum. Nah, kalau untuk Soluna memang dia cuma hanya ada satu tipe dan dia udah sewarna body ya, walaupun yang ini belum facelift, dia sudah sewarna body untuk handle-nya. Pilarnya sudah black dop. Dan juga di sini spionnya atau kaca memandang masa lalunya bisa dilipat ya. Tapi memang belum elektrik ya. Tapi untuk kacanya sih udah electric mirror. Dia ada list bodinya ya di situ ya. Kelihatan kan? Dan dia memang mesinnya sama kayak si Toyota Twin Cam ya. Twin Cam 16 AFI. Jadi udah injeksi juga di awal 2000 ya. Dan dia lekukan bodinya ini bagus. Lekukan bodinya bagus. Memang kalau zaman dulu untuk si Soluna ini memang agak sedikit pendek ya, karena dia waktu itu kan Soluna itu juga namanya itu kan kepanjangan singkatan ya, Solusi Nasional. Ya memang waktu mobil ini muncul, mobil ini emang buat apa ya, masyarakat Indonesia yang ingin punya mobil ya. Walaupun cuma 2 baris 5 seater. Nah, untuk tampilan belakangnya, nah kalau yang sebelum facelift dia masih jadi satu ya lampunya ya. Jadi lampu sennya ini ada di sebelah sini, ini lampu mundurnya, dan ini lampu remnya di bawah ya. Dan semuanya masih buram. Dan memang kalau yang ini sebagian ada yang udah di Mica bening seperti ini, dan ada juga yang masih Mica oranye juga. Dan kalau yang sesudah facelift ya, itu lampu mundurnya pindah ke bagian tengah sini nih. Dia ada sensor parkirnya ya, plat Bandung. Tapi dia untuk ukuran bagasi ini bisa dibilang nih buntutnya ini cukup panjang ya si Soluna ini. Dan ada defoggernya ya. Tapi dia belum ada high mount stop lamp ya. Nah, untuk bagasinya cukup lega ya di zamannya. Jadi bisa muat, bisa 2 koper tapi ditidurin ya, tapi nggak terlalu besar. Ini udah cukup oke ya. Udah ada minyak wanginya dan mungkin ya, ini orang bisa masuk. Dan dia ada ban serepnya full size ya, sama keempat rodanya.
Nih kalian kalau mau beli mobil ini juga udah lengkap ya tuh, udah pakai toolkit, udah ada kunci apa tuh rodanya juga nih, full size. Dan ini bagasinya sangat lega sekali ya kalau kalian buat pulang kampung, bawa keluarga, bawa koper, bisa 2 koper muat, stick golf aja mungkin masuk. Oke, kita beralih ke peleknya si Toyota Soluna ini. Untuk peleknya yang digunakan untuk ukurannya 175/65 ring 14. Untuk rem depan mobil ini sudah menggunakan rem cakram ya. Untuk rem belakang mobil ini masih menggunakan rem tromol ya, dengan ukuran ban yang sama. Nah, ini dia mesinnya. Mesin si Toyota Soluna. Memang kalau bisa dibilang hampir mirip-mirip ya sama mesin pendahulunya si Soluna ini, seperti Corolla Twin Cam atau Corolla All Grid Grid Corolla atau All New. Itu mirip-mirip. Tapi kalau yang ini dia ada 1500 ya, tapi dia udah 16 valve ya. EFI. Ini EFI ini bukan dibaca EFI nama ya, bukan. Dia adalah namanya Electric Full Injection. Jadi mobil ini udah injeksi pada di zamannya. Untuk ruangan mesin udah bagus ya. Di zaman dulu ini udah bisa dibilang rapi. Walaupun dia belum ada peredamnya. Jadi memang nanti kalau kita nyalain mobil ini, ya suara mesinnya masuk, ya wajar sih. Ini karena dulu kan awal-awal mobil ini keluar kan juga harganya itu kan ya paling banter ratusan juta, tapi nggak terlalu tinggi. Zaman dulu ya, di tahun 2000-an ya. Kalau sekarang harganya, nanti kita kasih tahu ya spill harganya di akhir video ini. Oke, sekarang kita berada di dalamnya. Dan ini kuncinya seperti ini ya. Dan dia mobil ini bagusnya udah dikasih remote ya. Ini remote-nya ada di sini ya, di dalam sini. Nanti kita lihat ya bentuk remote-nya seperti apa. Tapi nanti aja. Kita langsung nyalain dulu yuk. Memang zaman dulu belum immobilizer ya. Nah, kalau zaman dulu udah mobil kayak gini mah udah bisa dibilang mewah ya. Udah bagus. Kita sebenarnya AC soalnya biar nggak panas. Soalnya kalau suasana udara udah panas begini, ntar hati jangan ikut panas. Ngomong apa sih? Dan tuh yang tadi saya bilang ya, dia sudah electric mirror ya untuk kaca spionnya ya. Keren, udah mewah. Dan juga di sini ada buat defogger belakang. Kaca power window auto pada sisi driver ya. Ini udah bagus ya. Udah auto up juga, anjir. Udah auto up juga ya, selain auto down ya. Keren banget. Dan juga di sini ada door lock. Dia ada window lock juga di sini. Sisanya sih masih belum yang auto ya. Dan untuk di bawahnya lagi, dia ada door pocket di sini, tapi dia belum ada speaker. Speakernya tuh dia di sini ya kayak. Kalau ini speakernya. Dan di bawahnya lagi buat buka kap mesin, buat buka bagasi di sini ya. Ini bagasi, depannya tangki bensin. Untuk pengaturan bangku, dia hanya ada recline dan sliding aja ya. Dia belum ada yang head adjuster, belum ada. Dan untuk setirnya, dia setirnya nih bisa dibilang zaman dulu udah mewah ya, walaupun cuma 2 palang begini udah mewah. Tapi ya maklum ya, ini mobil tahun 2000-an. Jadi kalian dengan kondisi yang seperti ini udah harap maklum sih, tapi enak sih tetap dipegang setirnya. Ini kalian bisa bersihin kok, bisa kalian coating lagi nih untuk setirnya ya, dibagusin lagi bisa. Dan juga di sini saklar ya, di sini dia belum ada fog lamp karena fog lamp juga nggak ada. Dan juga wipernya sudah intermittent ya, tapi intermittentnya baru depan doang karena yang namanya sedan mana ada wiper. Dan juga untuk speedometernya seperti ini ya, full jarum. Dan bisa dibilang nih udah mewah ya di zaman dulu. Udah mewah di zaman dulu. Ya coba kita nyalain lampunya. Ini warnanya nih karena kita lagi siang hari ya. Ini kalau lagi malam nih warnanya juga bagus sih, kayak keijo-ijoan gitu, bagus. Dan untuk pengaturan setir, mobil ini belum ada ya, masih fix. Dia ada tombol alarmnya di sini ya. Di sampingnya ada lampu hazard. Untuk AC-nya dia masih yang zaman dulu ya, masih pakai tuas begini ya. Masih pakai tuas seperti ini. Ada knob close air juga ya. Ini kalau knob close air mah sampai sekarang mah masih dipakai. Dan juga ini suhu AC-nya. Dia ini tipnya masih single din. Dan ini ada tempat apa? Asbak. Sampingnya ini soket lighter, tapi bisa jadi power outlet kalau kalian buat ngecas ya, kalau nggak pakai buat ngerokok. Dan di bawahnya lagi ada lagi tuh, jadi ada 2. Jadi kalian tinggal beli outlet 2 nih kalau kalian di mobil ini. Udah, kalian mau ngecas nggak usah rebutan juga, jadi kan nggak berantem.
dan ada tempat penyimpanan. Untuk transmisi yang saya review ini adalah manual ya, 5 speed. Dan ini masih enak banget ya. Dan koplingnya juga nih saya kasih tahu ya, ini masih enteng banget dan melepasnya tuh pas, kayak serasa mobil tahun 2013an. Dan pengeremannya juga masih enak ya, walaupun memang mobil ini belum ber-ABS. Tapi dia untuk transmisinya nih 5 speed ini, karena dulu Soluna orang pada belinya kebanyakan manual ya, jarang kalau matic kalau untuk si Soluna ini. Dan untuk bentuk dashboardnya memang ciri khas zaman dulu, ada kotak-kotak dan kita bisa naruh barang di sini ya. Jadi bukan penyimpanan rahasia. Ini adalah dashboard serbaguna ya di zaman dulu. Dan sekarang mobil yang diapresiasikan di mobil sekarang ini yang zaman now ini adalah Stargazer. Mirip-mirip lah ya. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan, tapi belum soft opening ya. Penuh. Dan dia di situ kayak ada speaker lagi, karena dia di pintu nih belum ada speaker ya. Tapi dia ada bahan kayak bludru gini, bagus. Ada bahan kayak bangku jok gini, fabric. Dan door pocket ya, tapi dia belum ada speaker. Mungkin speakernya tuh ini di dashboard ini. Jadi masih ngikutin zaman dulu ya. Ciri khasnya zaman dulu tuh speaker masih di dashboard. Nah, di sebelah kanan dia ada sun visor ya, tapi ini tambahan ya. Ini biasanya kalau zaman dulu nih orang masih suka nyetel CD. Nah, CD situ ya, tapi bukan CD bokep ya. CD lagu maksudnya. Dan juga di sini dia ada spion tengah yang sudah ada NFU ini aslinya ya, dan ini bukan dimodifikasi, ini udah aslinya seperti ini. Dan juga nih sun visor di sebelah kanan, di sebelah kiri ada juga, tapi dia udah ada kacanya. Ini asli juga ya, bukan tambahan. Dan sun visornya memang bisa diginiin ya, saya baru tahu ya dulu waktu itu. Iseng-iseng aja gitu kan di mobil saya sendiri. Ini juga sama sih, bisa jadi buat ngelindungin matahari ya kalau pagi lagi silau gitu ya, biar nggak kena muka gitu kan. Sebenarnya sih matahari juga sehat sih. Dan untuk bangkunya dia udah headrestnya adjustable ya. Dan untuk di seat beltnya dia masih yang fix ya. Tapi ya dengan tinggi saya 180 mah masih bisa lah buat saya atur posisinya, masih nyaman. Dan juga di sini dia ada hand grip juga model fix, tapi kalau sebelah kanan nggak ada. Lagi ya, untuk rem tangan dia masih menggunakan rem tangan yang seperti ini, model otot, tapi masih bagus ya, masih enak. Oke, habis ini kita coba duduk belakang yuk. Oke, sekarang kita berada di baris kedua ya, si Toyota Soluna. Maaf ya agak sedikit berantakan ya, ada helm, ada ini. Ya maklum lah, mobil pribadi. Dan juga di sini ada side pocket ya di bangku kanan kiri. Dia emang ada sedikit garden ya, tapi dia tetap penggerak depan. Dia ada cup holder di sini ya, 2. Dan emang headrestnya masih fix ya. Dan dia belum ada seat belt. Udah deh nih, udah. Nah, ini zaman dulu nih, ini udah mewah loh dikasih beginian nih tahun 2000-an. Karena mobil 290-an sampai 2000 awal tuh sebagian ada yang masih belum dikasih seat belt. Dan juga di sini dia ada hand grip model fix. Ada lampu baca di sini ya, tapi udah diganti nih sama pemilik ini. LED jadi bagus. Dan di sebelah kanan juga ada hand grip. Tapi dia nggak ada tempat penyimpannya di sebelah kanan ya. Dia tetap ada kayak bahan kulit sama bahan bludrunya, ini bagus banget. Power window ya, kalau yang bentuk belakang dia begini ya. Naik turun gitu ya. Bukan naik turun cantik ya, bukan. Dan dia nih yang buat kita narik pintunya ini kayak tempat penyimpanan loh, bisa naruh koin, naruh ya barang-barang permen gitu ya. Kalau naruh hati nggak bisa di sini. Ya kalau bagi saya duduk di sini ya, kalau menurut saya sih saya nggak nyaman ya, karena ya tinggi saya aja 180. Ya dikit lagi ya, hampir mentok. Dan juga di sini dia ada speaker, tapi dia belum ada high stop lamp ya kalau untuk tipe Soluna yang ini ya. Tapi kalau kalian keluarga baru nikah ya, masih ada budget 60 juta, beli dah nih mobil ini, cocok banget. Kalau yang belum punya anak, contohnya anaknya juga udah punya anak juga tapi masih kecil gitu, nah ini cocok juga nih buat
bangku belakangnya emang lebih cocok anak kecil yang duduk di sini ya. Kalau kayak saya mah tinggian dan sempit kayak ayam geprek ya kalau kata Kopas Tobing CPT kalau lagi dia duduk di baris ketiga di mobil apapun. Oke, habis nih kita langsung coba test drive yuk mobil ini. Seberapa nyamankannya mobil si Soluna. Nah, ini kita udah mau test drive ya. Kita mau jalan test drive ya. Untuk mobil si Toyota Soluna tahun 2000 ini. Kita pakai seat belt dulu. Posisinya sesuaikan dulu ya dengan postur saya. Ya saya sih senengnya maju-maju ya. Lebih enak tuh kalau maju-maju gitu kan. Munduran. Ya Allah. Ya udah segini sih udah pas. Ada sih belum pas. Yakin segitu udah pas. Aneh gue liatnya. Ya selalu sih. Nah, lo. Kalau saya kalau di Sigra sih ya Kursinya kekecilan jadi nggak bisa nyangga dengan baik. ya wajar sih. Postur saya juga gede juga, wajar. Kita download dulu. Kalau misalkan kalau bawa anak kecil harus cepat di download. Kalau enggak, anak kecil suka dimain-mainin ininya, tuasnya. Ini kita jalan. Tadi yang saya bilang nih, porseling masih enak ya. Nih, pas kita masukin di satu aja, kita lepas kopling pelan-pelan aja, dengan halus gitu, nggak usah kasar-kasar. Tuh, enak banget. Tuh berasa kayak bawa mobil tahun 2013. Nih kita harus belok kiri. Ini lurus aja edit ya, sana ya. Lurus aja. Kalau bentok. Nah, ini masuk gigi 2 aja, masih enak. Tuh, ngelepas kopling ini benar masih enak banget. Nanti kita lewatin kayak proses tidur, suspensinya nyaman apa enggak, kalian biar tahu ya. Ini untuk AC-nya sendiri nih ya. Nih, saya bisa jelaskan ini sangat dingin sekali ya. Dingin. Suhunya kita bisa atur juga. Ini tipnya nih, bisa kalian pasang kalau kalian mau. Ini mobil keren-keren tapi kok platnya begini ya, bingung. Nah. Ini masih belum ada proses tidur jadi kita belum tahu nih. Kaki-kakinya itu empuk apa enggak. Tapi ini dengan jalan begini aja. Kaki-kaki ini masih bagus loh, masih nyaman ya di mobil untuk tahun 2000-an ya. Karena pemilik yang sebelum yang punya sekarang ini itu ngerawatnya memang sangat bagus ya. Tapi untuk suara mesin ya jelas ya masuk ya, karena tadi kan dia belum ada peredamnya ya, belum ada peredam mesin di area kap mesin. Nah, satu bos dulu. Tuh. Suspensinya masih enak banget ya, masih halus banget, jadi kayak mobil baru diganti gitu suspensinya. Nih kalau saya yang beli mobil ini misalkan, ini kaca film saya agak gelapin dikit dan biar nggak masuk ya untuk matahari ya, panasnya matahari, karena jadi AC ini masih dingin banget. Masih berasa mobil 2013. Dan untuk ngatur spion dia tadi yang saya bilang dia udah elektrik ya, jadi kita ngatur kaca nggak usah dari luar gitu, tangan keluar, bisa kita langsung atur dari elektriknya ini. Tuh, empuk banget sumpah, empuk banget, langsung bos tidur. Tapi memang untuk pengaturan setirnya memang kalau mobil ini dulu emang masih belum bisa di setel ya, naik turunnya ya, jadi masih fix. Karena kan ini mobil ini kan Soluna ternyata singkatan saya baru tahu loh, Solusi Nasional. Jadi kalau di merek lain kayak Mazda itu zaman dulu MR itu adalah mobil rakyat. Terus kalau yang namanya Timor juga sama tuh, mobil Timor apa gitu, tapi nasional juga sebutannya. Jadi ini dulu emang di tahun 2000-an si Soluna ini emang hadir ini buat masyarakat Indonesia dulu yang pengen punya mobil dengan budget yang bisa dibilang dulu. Dit, kira-kira tahu nggak dulu harga Soluna zaman dulu tuh ratusan juta, nyampe nggak ya? Nyampe lah. Nyampe kan? Ini kan di atas Kijang kalau nggak salah. Iya, di atas Kijang kan. Cuman di bawah Corolla. Di bawah Corolla. Benar, makanya namanya kan Soluna. Soluna kan singkatannya adalah Solusi Nasional. Jadi bagi rakyat-rakyat yang punya budget 100 juta lebih dikit waktu itu ya, di zaman dulu di tahun 2000-an tuh emang 2000-an itu mahal. Masih bisa dibilang ya 100 juta tuh masih mahal banget.
dan susah gitu kan zaman dulu mah, karena dulu kan ya gajian ini juga kan nggak mungkin sampai 4 juta kan di zaman dulu. Tapi orang-orang dulu udah emang si merek Toyota ini mengeluarkan si Soluna ini. Ya BTW emang mobilnya agak sedikit gasruk dikit ya, karena wajar sih ya, mobilnya pendek ya, karena ground clearance-nya dia sama tingginya itu emang nggak terlalu tinggi banget ya, namanya sedan zaman dulu kan. Ini mobil ini kan emang buat keluarga kecil ya dulu, waktu juga kehadirannya di awal 2000-an kan dia sampai bertahan di tahun 2003 ya Dit ya, ini mobil ini ya. Iya 2003 terus diganti Vios. Iya diganti Vios, betul. Dan mobil ini juga memang pernah digunakan untuk jadi armada taksi ya. Nah kenapa? Karena bisa dibilang emang cukup nyaman sih, emang buat taksi nyaman gitu, dibawa sendiri seperti ini nyaman juga, enak. Apalagi kalau yang bener-bener kayak rasa baru ya, kalau bener-bener kayak dulu keluar dari dealer ya, waduh ini mobil enak sih ya mobilnya, bantingannya Kasruk mulu. wajar sih karena ground clearance-nya dia kan nggak terlalu tinggi, makanya udah pelan-pelan banget loh ngelewatinnya. Ini ground clearance-nya emang dia nggak begitu tinggi nih mobil. Coba kita agak kencang dikit ya. Dia cukup panjang ya gigi satunya ya, ininya crosstelling ukurannya. Sorry. Tapi jambak juga sih tarikannya 1500 cc injeksi ya, penggerak depan, tapi udah cukup oke nih kalau menurut saya. Dan juga nggak begitu limbung ya ini. Kalau menurut Fadit limbung nggak kalau dibawa di tol? Limbung lah. Limbung. Karena suspensi campur gitu, jadi buat si mobil jadi limbung. Iya itu kekurangan sedikit ya. Honda jauh lah. Ya sih jelas, karena kan dulu kan mobil ini kan digunakan kan dulu waktu lagi awal-awal kemunculannya di tahun 2000 kan emang buat apa ya, rakyat ya, sebagai kita mau yang beli mobil. Ini boleh masuk sini kan? Terbalik maksudnya? Bisa. Nah mau balik ke suara sana lagi tak? Nah kalau empuk boleh lah dia. Kalau dari yang handling gitu kurang lah. Iya, emang saya belok tajam begini aja nih. Ini emang agak sedikit ngeri sih. Tapi dengan suspensi nyaman begini mah kalau lagi di jalan lurus gitu mah jujur sih enak sih. Mantep banget nih kalau lagi di tol gitu. Tapi jangan terlena ya dengan kemampuannya, ntar bisa ngantuk lagi. Tapi kenapa ya zaman dulu tuh ya, saya mau sedikit curhat ya, zaman dulu tuh kenapa mobil-mobil itu udah belum ada airbagnya ya? Karena airbag itu kan baru ada itu kan di mobil-mobil yang udah di atasnya ini ya. Ya merek-merek yang paling atas sih, bukan kalau Toyota dulu. Soalnya yang saya tahu Toyota juga baru ada itu kan di Gang Innova juga belum ada, soalnya 2005 belum ada airbag. All-nya udah ada. Ya, all-nya jelas. Single sih tapi. Iya. Tapi emang tahu dah kenapa ya zaman-zaman dulu tuh dari tahun 2000-an ke bawah ya, dari 2005 ke bawah itu memang airbag tuh masih belum penting ya di negara kita ini ya, di Indonesia ini. Jadi makanya dulu kan zaman dulu mobilnya belum ada airbag. Walaupun kata mobil yang udah cukup mewah di zamannya, termasuk BMW waktu itu, saya pernah review itu ada yang belum ada airbag. Nah itulah kelemahannya negara kita itu, kami bukan sedikit, tapi emang kita emang kalau di masukin mobil apa ya, yang penting mah bisa ngerem, bisa jalan gitu ya. Yang penting kita juga insya Allah selamat gitu kan, karena kita kalau keluar ke mana-mana harus bismillahirrahmanirrahim dulu biar kita semuanya dilindungin gitu kan. Tapi asli ini, kalian kalau mau lihat mobil ini secara langsung, ini mobil enak banget ya kalau bagi kalian yang umurnya keluarga baru atau enggak anak muda nih, umur habis lulus kuliah nih, dan kasih orang tuanya duit 60 juta, ya kalian beli mobil ini aja kalau kalian pengen beli mobil, sisanya buat kalian usaha. Jujur sih ini enak banget, mobil nyaman dan enak untuk dikendarai ya sehari-hari. Dan ini bensinnya kalian serasa beli motor NMAX beneran. Kalau beli motor NMAX kan tetap aja motor, kehujanan, kepanasan. Kalau ini enggak kehujanan, enggak kepanasan, AC dingin, ada tip lagi bisa nyanyi lagu. Jadi kan kalau di mobil itu enak, kita kalau dengan lagu juga nggak harus pakai headset. Jadi itulah, bagi kalian kalau mau lihat mobil ini langsung aja ngomongin nomor dan deskripsi. Dan
Untuk harga sendiri nanti kita spill ya di bagian akhir video ini. Oke. Bagi kalian yang mau lihat mobil ini memang platnya plat Bandung ya tadi ya. Kalau kalian saya pas lagi bentuk itu kan platnya plat Bandung. Tapi mobil ini orangnya lagi pulang ya ke Bekasi, jadi kalian bisa langsung datang aja ke daerah Bekasi, Galaksi tempatnya, di daerah Bekasi. Dan kalau mau lihat langsung barangnya, silakan menghubungi nomor yang ada lewat itu, atau enggak kalau kelewatan saya taruh deskripsi ya nomornya, jadi biar kalian lihat lagi, kalian bisa hubungi menanyakan harga detail mobil ini. Dan untuk harganya sendiri, mobil ini kita bandrol dengan harga 53 juta. Jadi dengan budget kalian ada 60 juta yang harus bisa beli mobil yang ya dengan yang tahun-tahun 2000-an seperti ini, tapi dengan kondisi yang lebih bagus. Ini udah terbukti lah 53 juta. Jadi misalnya ada budget 60 juta, nah kita bisa kalian simpen. Nah dengan 53 juta ini kalian udah mendapatkan mobil dengan suasana yang udah oke dan serasa bawa mobil di tahun 2013 ya. Jadi walaupun 22 tahun tapi berasa dari tahun 2013, bukan berasa tahun 2000. Dan tadi saya udah tes drive, mobil ini sangat nyaman sih. Dan untuk pajaknya sendiri, mobil ini sekitar 950 ribu. Jadi bagi kalian yang ingin punya mobil atau keluarga baru, tapi emang dari motor ke mobil, kalau ini juga solusinya. Pajaknya sesuai dengan pajak motor ya. Kalau kalian motor NMAX kan pajaknya kan juga yang menyeret 600, 700 gitu ya. Ya mirip-mirip lah. Jadi ini mobil ini nggak bakal hujan, nggak bakal panasan, jadi nggak usah pakai hujan juga. Asal satu mobil ini nggak boleh ngalamin banjir. Oke, itu aja. Oke, sekian dulu videonya hari ini. Jangan lupa like video saya ini dan jangan lupa subscribe juga channel saya ini di Ilham FT Auto ya. Dan jangan lupa follow Instagram saya juga di Ilham FT Auto. Mau baik yang ada ID-nya atau nggak ada ID-nya sama aja. Silahkan kalian follow. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan nyalakan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke.